Bayangkan sebuah dunia yang tiba-tiba dibenamkan dalam gelap gulita. Padang rumput yang dulu hijau, berubah membeku. Pepohonan yang pernah hidup, mengering dan membisu. Udara kehilangan kehangatannya. Dan dunia tercurah dalam dingin yang mencekam. Amaterasu, Dewi Matahari dalam mitologi Shinto, telah menghilang entah kemana. Cahaya yang selama ini menghangatkan bumi, yang menumbuhkan tanaman, yang memberi arah bagi kehidupan, mendadak raib. Yang tersisa hanyalah kesunyian dan keputusasaan. Dalam keheningan itu, angin dingin berbisik tentang satu nama yang sakral. Amaterasu, Sang Dewi Cahaya. Tanpa kehadirannya, hari-hari berubah menjadi malam abadi. Langit kehilangan sinarnya. Dan bumi menjadi tempat di mana kehidupan perlahan terhenti. Manusia tidak lagi bisa bercocok tanam. Binatang kehilangan arah. Dan bahkan para dewa mulai dilanda kepanikan. Ini bukan sekadar bencana alam biasa. Ini adalah ketidakseimbangan kosmis yang mengguncang tatanan dunia. Semua makhluk hidup menggantungkan harapan mereka pada satu hal. Kembalinya cahaya dari Amaterasu. Dalam kepercayaan Shinto, cahaya bukan hanya sinar matahari. Ia adalah kekuatan spiritual yang menghidupkan alam semesta. Kegelapan yang datang menggambarkan betapa dunia bergantung pada Amaterasu. Ketika ia menghilang, yang musnah bukan hanya cahaya, tetapi juga tatanan, dan harapan manusia. Situasi ini menunjukkan betapa pentingnya peran para dewa dalam menjaga keseimbangan alam semesta. Dan disinilah kisah besar itu dimulai. Bukan hanya karena kehilangannya memicu kekacauan, tetapi karena peristiwa ini menjadi titik balik, di mana kekuatan kolaboratif para dewa diuji. Mereka tidak tinggal diam. Mereka mulai menyusun strategi untuk memanggil kembali sang sumber cahaya. Maka dimulailah salah satu episode paling ikonik dalam legenda Shinto, usaha para dewa untuk membawa Amaterasu keluar dari persembunyiannya. Amaterasu Mikami adalah Dewi Matahari dan Dewi tertinggi dalam agama Shinto, kepercayaan asli Jepang. Ia lahir dari mata kiri Izanagi, dewa pencipta negeri Jepang, ketika Izanagi melakukan ritual pembersihan diri setelah kembali dari perjalanan sucinya. Kelahiran Amaterasu tidak dianggap sebagai peristiwa biasa, melainkan sebagai kelahiran yang suci dan penuh keajaiban, sehingga sejak awal ia telah ditetapkan memikul tanggung jawab besar. Karena asal-usulnya yang ilahi dan perannya yang agung, Amaterasu dipercaya untuk memimpin Takamagahara, alam surgawi tempat seluruh dewa bersemayam, pusat tatanan kosmis dalam mitologi Jepang, dan jantung dari keseimbangan antara langit, bumi, dan dunia para roh. Ia dikenal sebagai Dewi Pembawa Terang, pelindung kesuburan, dan lambang kemurnian yang menjaga kehidupan tetap berdenyut di seluruh jagat. Dalam mitologi, Amaterasu bukan sekadar penguasa cahaya yang menerangi dunia secara fisik, tetapi juga penjaga tatanan dan hukum kosmik yang mengatur keharmonisan semesta. Keberadaannya dipandang sebagai fondasi keteraturan, tempat para dewa dan manusia menggantungkan harapan akan stabilitas dan keselamatan. Karena itu, ia dihormati oleh seluruh dewa dan umat manusia sebagai sumber kehidupan dan cahaya spiritual. Dalam berbagai lukisan dan ukiran kuno, Amaterasu sering digambarkan memancarkan aura keemasan, mengenakan jubah suci yang bercahaya, dan dikelilingi sinar matahari yang lembut namun agung, seolah menegaskan bahwa dirinya bukan hanya dewi, tetapi inti dari terang itu sendiri. Amaterasu memiliki dua saudara, yaitu Tsukuyomi, dewa bulan yang kalem dan tenang, serta Susanoo, dewa badai yang temperamental dan penuh gejolak. Ketiganya melambangkan siklus alam yang tak terpisahkan, siang yang bercahaya, malam yang sunyi, dan kekacauan yang menghancurkan sekaligus memperbarui. Namun di antara mereka, hanya Amaterasu yang menerima tugas suci sebagai penguasa langit dan penjaga tertinggi keseimbangan kosmis. Dari ketiga bersaudara ini, hubungan antara Amaterasu dan Susanoo menjadi yang paling menentukan, karena dari sanalah rangkaian peristiwa besar akan bermula, peristiwa yang kelak mengguncang dunia, memadamkan cahaya, dan menjerumuskan alam semesta ke dalam kegelapan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Amaterasu juga dianggap sebagai leluhur kekaisaran Jepang. Dalam legenda kuno diceritakan bahwa cucunya, Ninigi no Mikoto,
diturunkan langsung ke bumi untuk mendirikan bangsa Jepang dan membawa 3 pusaka suci yang menjadi lambang kekuasaan ilahi, yaitu cermin, permata, dan pedang. Salah satu keturunan Ninigi kemudian dikenal sebagai Jimmu, yang dipercaya sebagai kaisar pertama Jepang. Karena itulah, hingga hari ini, kaisar Jepang disebut sebagai keturunan langsung Dewi Matahari, dan legitimasi kekaisaran tidak hanya bersumber dari kekuatan politik, tetapi juga dari garis ilahi yang dipercaya mengalir dari Amaterasu sendiri, menjadikannya bukan sekadar penguasa spiritual, melainkan fondasi sakral bagi identitas bangsa Jepang. Namun ketentraman Takamagahara tidak berlangsung selamanya. Kedamaian alam para dewa mulai terganggu ketika Susanoo bertindak di luar kendali. Ia datang menemui Amaterasu dengan alasan berpamitan, seolah hendak berpisah secara damai, dan pada awalnya mereka bahkan saling bertukar pusaka dalam sebuah permainan suci untuk membuktikan niat baik masing-masing. Akan tetapi, setelah itu Susanoo justru menunjukkan sisi paling destruktif dari dirinya. Ia merusak sawah-sawah surgawi yang menjadi sumber kehidupan para dewa, membuang kotoran di istana suci, dan melakukan tindakan paling mengerikan dengan melemparkan bangkai seekor kuda ke dalam ruang tenun. Peristiwa yang menyebabkan salah satu pelayan Amaterasu tewas seketika dan menodai kesucian Takamagahara dengan kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perilaku brutal Susanoo itu menghancurkan hati Amaterasu. Ia diliputi rasa malu yang mendalam, amarah yang tertahan, dan kehilangan kepercayaan terhadap tatanan surgawi yang selama ini ia jaga dengan sepenuh hati. Dunia para dewa yang seharusnya suci kini tercemar oleh kekacauan dan kematian. Dalam keadaan batin yang hancur, Amaterasu mengambil keputusan yang mengubah nasib seluruh alam semesta. Ia mengurung diri di dalam sebuah gua suci bernama Amano Iwato, lalu menutup pintunya dengan sebuah batu besar, seolah memutuskan hubungan antara dirinya dan dunia luar. Sejak saat itu, cahaya menghilang dari langit, dan dunia seketika jatuh ke dalam kegelapan, bukan hanya secara harfiah, tetapi juga secara spiritual. Dalam kepercayaan Shinto, tindakan Amaterasu ini tidak dipandang sebagai kelemahan, melainkan sebagai bentuk meditasi yang sangat dalam. Ia mundur karena dunia telah terlalu tercemar oleh kekacauan yang diciptakan Susanoo, dan pengasingannya menjadi sebuah protes spiritual terhadap ketidakseimbangan yang telah merusak keharmonisan kosmis. Dengan menghilangkan dirinya, Amaterasu seakan memaksa para dewa dan seluruh makhluk untuk menyadari betapa rapuhnya tatanan semesta tanpa cahaya dan kesucian. Ketiadaannya bukanlah pelarian semata, melainkan sebuah panggilan sunyi agar para dewa bertindak, memperbaiki kesalahan, dan memulihkan keharmonisan yang telah runtuh. Kisah ini juga menyeratkan pentingnya batas dan rasa hormat dalam hubungan antar makhluk ilahi. Susanoo, meskipun kuat dan perkasa, telah melanggar aturan surgawi dan menginjak-injak kesucian yang seharusnya dijaga. Sebaliknya, Amaterasu, walaupun berkuasa sebagai penguasa langit, memilih menarik diri, bukan untuk membalas dengan kekerasan, tetapi untuk menunjukkan betapa pentingnya etika, ketertiban, dan tanggung jawab dalam menjaga keseimbangan semesta. Konflik di antara mereka bukan sekadar pertengkaran antara saudara, melainkan simbol abadi tentang pertarungan antara tatanan dan kekacauan, antara cahaya yang menumbuhkan dan kegelapan yang merusak. Ketika Amaterasu bersembunyi di dalam gua, dunia mengalami penderitaan yang luar biasa. Tanpa matahari, tidak ada lagi kehidupan yang berjalan sebagaimana mestinya. Musim tanam gagal total, tanaman tidak tumbuh, dan ladang-ladang menjadi tanah mati yang dingin dan keras. Makhluk hidup tersesat tanpa arah, burung-burung tidak lagi terbang mencari makan, dan binatang-binatang berkeliaran dalam ketakutan. Kegelapan menyelimuti seluruh negeri, menekan hati manusia dengan kecemasan yang tak terucap. Para dewa pun merasakan kehilangan arah, seolah fondasi keberadaan mereka ikut runtuh bersama padamnya cahaya Sang Dewi Matahari. Kondisi ini memperlihatkan betapa vitalnya cahaya dalam kosmologi Jepang. Dalam ajaran Shinto, cahaya bukan hanya unsur alam, tetapi lambang kesucian, kebijaksanaan, dan harapan yang menopang kehidupan batin manusia. Tanpa cahaya, nilai-nilai itu ikut menghilang, meninggalkan kehampaan yang merayap ke dalam jiwa setiap makhluk. Maka menghilangnya Amaterasu tidak hanya dimaknai sebagai peristiwa kosmis, tetapi juga sebagai simbol runtuhnya nilai-nilai luhur dalam masyarakat. Kegelapan yang menyelimuti dunia menjadi cerminan dari kekacauan batin, kebingungan, dan hilangnya arah hidup umat manusia. Para dewa mulai diliputi kekhawatiran bahwa dunia tidak akan pernah kembali seperti semula. Mereka menyadari bahwa satu-satunya kunci untuk menyelamatkan alam semesta adalah membujuk Amaterasu agar keluar dari persembunyiannya. Namun,
Karena hatinya sangat terluka dan diliputi kesedihan yang mendalam, tidak satu pun dewa berhasil meluluhkan perasaannya. Hingga akhirnya, sebuah gagasan brilian muncul dari Omokane, dewa kebijaksanaan. Dialah yang pertama kali memahami bahwa Amaterasu tidak dapat dipanggil kembali dengan perintah atau kekuatan, melainkan dengan cara yang menyentuh hatinya. Omokane mengusulkan sebuah pertunjukan untuk menarik perhatian Amaterasu. Pertunjukan ini tidak dirancang sebagai bentuk paksaan, melainkan sebagai cara halus yang mengandalkan rasa ingin tahu dan kegembiraan. Ia percaya bahwa hati yang terluka tidak bisa dipanggil kembali dengan ancaman atau perintah, tetapi dengan perasaan hangat yang membangkitkan harapan. Inilah awal dari rencana besar para dewa, sebuah aksi teatrikal yang kelak menciptakan sejarah baru dalam mitologi Jepang. Para dewa pun berkumpul di depan gua suci Amano Iwato, tempat Amaterasu bersembunyi, untuk menjalankan rencana tersebut dengan penuh kehati-hatian. Mereka menggantungkan permata suci Yasakani no Magatama dan cermin Yata no Kagami pada pohon sakaki, lalu menyiapkan panggung upacara di hadapan pintu gua. Ameno Uzume, Dewi Tari dan Hiburan, dipilih sebagai tokoh utama dalam pertunjukan ini. Dengan mengenakan kostum aneh yang dipenuhi dedaunan, ia menari di atas sebuah drum yang dibalik, menggerakkan tubuhnya dengan cara yang lucu dan tidak biasa, bahkan menyingkap sebagian pakaiannya tanpa rasa malu. Tarian yang penuh kelakar itu membuat para dewa yang menyaksikan tak mampu menahan tawa, hingga gelak mereka menggema keras di tengah dunia yang selama ini tenggelam dalam kesunyian. Suara tawa yang bergema di luar gua akhirnya membangkitkan rasa penasaran Amaterasu. Dalam hatinya timbul pertanyaan, bagaimana mungkin masih ada kegembiraan ketika dunia diliputi kegelapan yang pekat? Rasa ingin tahu itu mendorongnya untuk membuka sedikit pintu gua dan mengintip keluar. Pada saat itulah ia melihat pantulan dirinya sendiri di dalam cermin suci yang memancarkan cahaya lembut. Keindahan bayangan itu, berpadu dengan suara tawa para dewa, perlahan menggugah kembali hatinya yang terluka dan memunculkan secercah keinginan untuk kembali pada dunia yang pernah ia tinggalkan. Amaterasu perlahan melangkah keluar dari gua suci Amano Iwato, dan pada saat itu pula cahaya kembali menyinari langit dan bumi. Dunia yang sebelumnya tenggelam dalam kegelapan seketika berpendar, seolah bernapas kembali setelah lama tercekik oleh dingin dan sunyi. Begitu sang Dewi Matahari muncul sepenuhnya, para dewa segera menutup pintu gua dengan tali suci Shimenawa, agar Amaterasu tidak kembali mengurung diri dan membawa kegelapan lagi ke dunia. Peristiwa itu menjadi simbol kemenangan kebersamaan, seni, dan kebijaksanaan atas keterpurukan dan keputusasaan. Dari kejadian inilah kemudian lahir tradisi Kagura, tarian sakral yang digunakan dalam berbagai upacara dan festival untuk menghibur para dewa dan menjaga agar keharmonisan dunia tetap terpelihara. Ameno Uzume pun diangkat sebagai pelindung seni pertunjukan, dikenang sebagai dewi yang melalui tarian dan tawa mampu menyelamatkan dunia dari kehancuran. Kisah ini membuktikan bahwa humor, seni, dan kerjasama dapat menjadi kekuatan penyelamat dalam masa-masa tergelap kehidupan. Nama Amaterasu terus hidup dalam budaya Jepang dan diwariskan dari generasi ke generasi sebagai sosok suci yang membawa terang bagi dunia. Ia dihormati sebagai leluhur kekaisaran Jepang, dan sebuah kuil agung bernama Ise-jing didedikasikan sepenuhnya untuknya sebagai pusat pemujaan tertinggi dalam kepercayaan Shinto. Kuil Ise-jing merupakan tempat suci paling penting dalam agama Shinto, dan hanya pendeta tertinggi dari keluarga kekaisaran yang diperkenankan memimpin ritual utamanya. Di dalam kuil itu disimpan cermin suci Yata no Kagami, yang dipercaya sebagai simbol kehadiran Amaterasu di dunia manusia. Bahkan simbol matahari pada bendera Jepang, lingkaran merah di atas latar putih, juga dipandang sebagai bentuk penghormatan terhadap Dewi Matahari. Lambang bahwa cahaya yang pernah menghilang itu kini menjadi identitas sebuah bangsa. Nama Jepang sendiri, Nihon atau Nippon, berarti asal mula matahari atau tanah matahari terbit. Sebuah sebutan yang menunjukkan betapa kuatnya identitas bangsa ini terikat pada figur Dewi Matahari. Amaterasu bukan sekadar sosok mitologis, tetapi lambang kebanggaan nasional dan sumber spiritualitas yang hidup dalam kesadaran kolektif masyarakat Jepang. Dalam seni dan tradisi, ia kerap muncul sebagai tema utama, dihadirkan dalam berbagai bentuk pertunjukan, mulai dari teater Noh, tarian Kagura, hingga cerita-cerita modern dalam manga dan anime. Seakan menegaskan bahwa cahaya yang pernah menghilang itu terus dikenang dan dihidupkan kembali oleh generasi demi generasi. Ia tidak hanya dipandang sebagai figur keagamaan atau tokoh histori suci, tetapi juga sebagai simbol kesabaran, kekuatan feminin, dan harapan dalam menghadapi cobaan hidup. Yang paling penting, kisahnya menanamkan pesan universal bahwa dalam kondisi paling gelap sekalipun, cahaya dapat dikembalikan melalui persatuan,
seni, dan kebijaksanaan. Amaterasu tidak hanya menyinari dunia secara fisik, tetapi juga menerangi hati dan jiwa mereka yang masih percaya pada kebangkitan, bahwa keterpurukan bukanlah akhir, melainkan jeda sebelum terang kembali menyentuh kehidupan. Akhir kisah Amaterasu membawa pesan yang penuh makna. Ia mengajarkan bahwa meskipun kegelapan dapat muncul dari dalam diri, dari rasa malu, amarah, atau keputusasaan, selalu ada jalan keluar selama hati masih mampu menerima kegembiraan dan kebersamaan. Kisahnya menjadi cermin bahwa bahkan seorang dewi pun bisa terluka, bisa merasa rapuh, dan bisa memilih untuk bersembunyi dari dunia. Namun luka itu tidak bersifat abadi, karena dengan cinta, tawa, dan kehangatan, hati yang retak pun dapat dipulihkan kembali. Amaterasu kembali ke langit bukan karena ia dipaksa, bukan karena diancam atau diperintah, melainkan karena ia merasa dicintai dan dihargai. Peristiwa ini menjadi pelajaran tentang pentingnya menghormati perasaan, bukan menuntut perubahan dengan kekerasan. Para dewa tidak memerintahkannya keluar, mereka tidak menghakimi atau memaksa, tetapi memilih menghibur, membuatnya tersenyum, dan mengingatkannya bahwa dunia masih membutuhkan cahayanya. Dan dari situlah cahaya, empati, dan kreativitas kembali mengalir ke seluruh penjuru semesta. Dalam kehidupan modern, kisah ini tetap relevan. Ketika dunia terasa gelap oleh bencana, konflik, atau kehilangan harapan, manusia dapat menengok kembali pada kisah Amaterasu. Mungkin setiap orang memiliki gua Amano Iwatonya sendiri, tempat untuk bersembunyi ketika beban hidup terasa terlalu berat. Namun melalui seni, komunitas, dan cinta, manusia dapat kembali melangkah keluar dari kegelapan itu dan menyinari dunia dengan caranya masing-masing. Amaterasu mengingatkan bahwa cahaya sejati tidak pernah benar-benar padam. Ia hanya bersembunyi sementara, menunggu waktu yang tepat untuk kembali, didorong oleh tawa, cinta, dan harapan yang tumbuh bersama.